kami untuk kami boleh mengalami kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan. Dan ketika kami mengalami kemuliaan dan hadirat Tuhan, maka berkat Allah akan dicurahkan kepada kami. Kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu. Dan apabila ada di antara kami segenap umat-Mu, yang kami datang, yang kami membutuhkan pertolongan dari Tuhan, pagi ini Tuhan hadir dan Tuhan melawat kami satu persatu. Tidak ada satupun yang tidak akan dijamah dilawat oleh Tuhan. Semuanya akan dilawat dijamah oleh Tuhan. Apabila kami datang dengan hati yang penuh kerinduan, untuk kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Terimalah pujian penyembahan kami, tepuk tangan dan ucapan syukur kami pada pagi ini. Dan sekali lagi Tuhan, kami mau duduk diam menikmati berkat firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap terima firman Allah, bersama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk, take your seat. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Boleh dinyalakan beberapa lampu? Ya, yang di atas, yang putih nggak usah, yang di tengah aja. Puji Tuhan, selamat pagi, good morning Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya, puji Tuhan. Gimana kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan, ya, di awal minggu September, di bulan yang ke-9 ini. Puji Tuhan, haleluya. Tadi waktu kita menyaksikan kaum wanita tampil di depan, menurut Bapak Ibu kira-kira yang jogetnya, goyangnya yang paling heboh siapa ya? Siapa saudara yang paling heboh tadi jogetnya yang ada di depan? Kalau Bugem sih nggak heran, dulu mantan penyanyi dangdut saudara gue. Wow, haleluya. Baik, puji Tuhan. Ini lagu memang lagu yang sangat menyenangkan hati. Hitam atau putih, ya. Mata sipit, mata apa lagi? Semuanya disayang oleh Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan, tepuk pundak dia, bilang kamu disayang oleh Tuhan. Haleluya. Oke. Saya rindu Bapak Ibu semua boleh diberkati oleh Tuhan. Yang siap diberkati katakan haleluya. Nah saudaraku, hari ini pas di minggu pertama di perjamuan kudus saudara, saya akan bicara tentang bagaimana kita bisa membangun manusia rohani kita untuk supaya lebih dewasa lagi ke depan. Nah saudara, ini sangat penting sekali. Supaya apa saudara? Nanti kita akan lihat bagaimana kita mengalami saudaraku. Karena kalau kita ikut Tuhan saudara, saya nggak mau kita jadi anak Tuhan yang stagnan saudara. Saya nggak mau Bapak Ibu ya, anak-anak rohani saya, kita ngalami yang namanya nggak mengalami yang namanya pertumbuhan di dalam spiritual, di dalam rohani kita saudara. Nah itu yang Tuhan kerjakan, itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan, bicara tentang manusia rohani yang dewasa, itu tidak diukur dari seberapa usia kita di dunia ini, tidak. Jadi Bapak Ibu seperti satu gambaran yang sederhana, ada orang yang mungkin usianya mungkin belasan tahun, tetapi rohaninya luar biasa, dewasa banget. Tetapi ada juga yang usia jasmaninya mungkin 50 tahun, 60 tahun, tetapi rohaninya cetek saudaraku, rohaninya masih baby. Nah, Bapak Ibu, saudaraku, ini yang perlu kita cermati, ini yang perlu kita cermati pada pagi hari ini. Yang saya mau begini saudara, selama saudara jadi anak Tuhan, mungkin saudara setelah dibaptis, saudara udah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ikut Tuhan, harusnya rohani kita juga seusia dari usia jasmani kita. Harusnya seperti itu, saudara. Jangan terbalik. Jangan tadi saya sampaikan seperti itu. Ada yang usianya udah 50, 60, 70, tetapi rohaninya masih cetek. Rohaninya masih baby, saudaraku. Tuhan gak mau. Selama pengiringan kita kepada Tuhan, selama kita jadi anak Tuhan, Tuhan mau usia kita bertambah, rohani kita juga harusnya ikut bertambah. Ini yang namanya kita menuju kepada kedewasaan rohani, saudara. Buat apa kita dewasa jasmani,
Tapi kita nggak ngalami namanya dewasa rohani. Yang Tuhan lihat itu bukan dewasa jasmani, saudara. Dewasa jasmani itu kita nggak bisa hindari, saudaraku. Dengan bertambahnya usia kita, otomatis kita akan bertambah usia kita di dunia ini. Tetapi yang Tuhan mau, yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah kita sudah mengalami yang namanya pertumbuhan secara rohani? Ini yang saya sebut sebagai dewasa rohani, saudara. Kadang-kala kita salah kaprah di dalamnya, saudara. Pengiringan kita kepada Tuhan. Kadang-kala, saudaraku, yang kita besarkan adalah manusia jasmani kita. Sehingga what happen? Apa yang terjadi? Manusia jasmani kita bertambah besar. Tetapi kita abaikan yang namanya manusia rohani kita. Kita kasih makan terus untuk manusia jasmani kita, saudaraku. Manusia jasmani kita adalah tubuh kita, saudaraku. Body, tubuh kita. Itu manusia jasmani kita. Dan kita kasih makan terus. Salah nggak? Enggak. Tapi kita abaikan, kita lupakan bahwa manusia itu ada dua bagian. Bagian pertama adalah manusia jasmani. Bagian yang kedua adalah manusia rohani, saudaraku. Spiritual. Life. Bapak Ibu yang saya sangat kasihi. Sehingga apa yang terjadi ketika kita hanya fokus sama manusia jasmani kita, manusia rohani kita semakin kerdil. Harusnya balance. Bahkan kalau bisa manusia rohani kita, spiritual life kita harus kita lebihkan daripada manusia jasmani kita. Bapak Ibu, gak salah saudara makan di restoran ini, saudara makan di rumah makan ini, saudara makan baik, saudara makan sehat. Itu tujuannya apa? Untuk jasmani kita. Salah nggak? No, tidak. Tapi saudara jangan lupa, ada manusia rohani kita yang perlu kita kasih makan. Dan kadang-kala kita miss di situ, saudara. Sehingga ketika manusia jasmani kita semakin bertambah, bertumbuh besar, tetapi manusia rohani kita semakin ciut, semakin kerdil. Dan itu akan terlihat nanti, saudara. Baik, saya akan ajak Bapak Ibu buka di dalam firman Tuhan. Saya harap Bapak Ibu buka hatimu lebar-lebar. Ya, ini saya mau katakan, tangkap ini kebenaran firman Allah. Dan kalau saudara paham, saudara bisa mengerti. Dan kalau saudara tidak mengerti, tanya kepada saya setelah kita selesai ibadah kita pada pagi ini. Nah, 1 Korintus pasal yang ketiga, saudara. 1 Korintus pasal yang ketiga, saya berdoa, Holy Spirit memenuhi tempat ini, ibadah kita, ruang ibadah kita pada pagi ini. Haleluya. 1 Korintus 3 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ini teguran keras dari Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. 1 Korintus 3, Bapak Ibu, saya akan bacakan ayat 1 dan ayat yang kedua. 1 Corinthians, ya, 3 verse 1. Dikatakan demikian Bapak Ibu, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat bicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi. Yang tadi saya katakan manusia jasmani itu, saudara, yang belum dewasa di dalam Kristus. Ayat yang kedua, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Bayangkan, saudaraku, Paulus yang melahirkan jemaat yang ada di Korintus. Korintus itu satu kota yang sangat besar di Makedonia, saudaraku. Makedonia sekarang itu adalah Eropa, Europe, benua Eropa. Dan saudaraku, Pauluslah yang merintis, Pauluslah yang menginjil, Pauluslah yang melahirkan jemaat yang ada di Korintus. Dan saudara tahu perjalanan hidup anak-anak Tuhan yang ada di Korintus? Nah, firman Allah bilang apa, saudaraku? Dan Paulus jujur katakan kepada anak-anak Tuhan yang ada di Korintus, bahwa dikatakan di sana bahwa kamu itu adalah hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Bayangkan, saudaraku, Paulus yang melahirkan jemaat yang ada di Korintus. Dan saudara tahu Paulus itu siapa? A big apostle, rasul yang besar. Rasul yang luar biasa dipakai Tuhan. Tapi nyata-nyata dia tegur jemaat yang ada di Korintus. Dan dia bilang, kamu itu manusia duniawi.
Kamu itu manusia jasmani yang nggak bisa terima. Yang dikatakan di dalam kalimat selanjutnya apa saudaraku? Yang belum dewasa di dalam Kristus. Bahkan yang lebih tajam lagi dikatakan, susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Bahkan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Jadi saudaraku, Paulus mengakui, dia kesaksian sama kita pada pagi ini, bahwa jemaat yang dia rintis, jemaat yang dia lahirkan, jemaat yang besar, ternyata hanya bisa terima susu, minuman susu. Dan mereka belum bisa terima makanan yang keras. Maksudnya apa saudara? Maksudnya sederhana. Susu itu adalah pengajaran yang ringan-ringan. Susu itulah bicara tentang pengajaran firman yang enak-enak didengar di telinga, yang menyenangkan hati, yang menyukakan hati. Nggak salah Bapak Ibu untuk kita minum susu. Susu itu hanya untuk bayi. Makanya berapa banyak orang Kristen di Korintus, mereka nggak ngalami yang namanya pertumbuhan, mengalami yang namanya mencapai ke satu target, yaitu yang namanya dewasa rohani. Mereka selalu hanya minta susu terus. Kalau saudara, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, usia kita sekarang, kalau saya kasih susu sama saudara, pagi susu, siang susu, malam susu, besok susu, apa yang terjadi? Mohon maaf, mencret kita semua saudara. Susu itu hanya diberikan kepada yang masih bayi, karena bayi itu belum bisa menerima makanan yang keras. Bapak Ibu yang sudah punya tahu kan? Ini yang terjadi di jemaat Korintus, saudara. Dan Paulus bilang, kamu itu nggak siap terima makanan keras. Kalau kamu diminta susu terus, kamu akan seperti stagnan. Bapak Ibu mohon maaf, ada nggak orang yang kerdil? Ada nggak Bapak Ibu? Ada ya. Umurnya udah 40 tahun, tapi masih kayak anak-anak kerdil. Fisiknya masih kerdil. Dan kalau kita seperti itu Bapak Ibu, bagaimana saudara dan saya kita mengalami revival dari Tuhan. Bagaimana saudara dan saya mengalami yang namanya kemaksimalan hidup kita di dalam Tuhan. Wow, saya berdoa pada pagi hari ini, supaya kita semakin dibukakan pengertian kita, semakin kita disingkapkan pada pagi ini saudara. Supaya saudara dan saya, kita ini semua berpacu dengan waktu loh saudaraku. Saya bilang sama teman-teman pendoa hamba Tuhan di Banten, sadarkah kita sedang memasuki yang namanya tahun percepatan. Saudaraku, jangan sampai nanti Tuhan datang, Tuhan lihat kita masih bayi-bayi rohani, bayi-bayi raksasa saudara. Kita akan lihat, ada beberapa ciri-ciri orang yang disebut sebagai dewasa rohani saudara. Yang pertama, di dalam Injil Matius, saya mau tanya sebelum saya lanjutkan firman Tuhan pagi ini. Saudara rindu mengalami yang namanya dewasa secara rohani? Baru 20% saya dengar. Bapak Ibu, saudara rindu mengalami yang namanya dewasa secara rohani? Yes. Saya catat, saya sepakat dengan Bapak Ibu. Dan kita harus mengalami itu, saudara. Yang pertama, Matius 7, saudaraku. Ini saya kasih contoh yang ringan-ringan dulu lah, saudara. Di dalam Matius 7, ayat 24-25, saya akan bacakan kepada saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turun hujan, ya, raining is come. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Nah, saudara mungkin sudah sering dengar perumpamaan yang Yesus sampaikan, yaitu 2 macam dasar. Tetapi saudaraku dengar baik-baik. Pertanyaan kita adalah sederhana, kenapa rumah yang dilanda oleh banjir, hujan, lalu kemudian angin ribut, kalau boleh saya tambahkan saudaraku, kenapa rumah itu tidak rubuh? Karena rumah itu dibangun di atas batu.
Pondasinya bukan sembarang pondasi, tapi pondasinya terbuat dari batu. Itu yang membuat rumah itu kokoh berdiri, saudara. Jadi ketika banjir datang, hujan lebat datang, angin ribut datang, tornado datang, rumah itu tidak roboh. Kenapa? Karena pondasinya bagus, pondasinya kuat. Saya doakan Bapak Ibu. Bapak Ibu seperti yang dikatakan di dalam perumpamaan ini. Dan saya mau katakan ciri yang pertama orang yang dewasa rohani adalah seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini. Dia bangun rumah rohaninya di atas batu yang kokoh, batu yang kuat. Bicara angin ribut, bicara banjir, bicara hujan, dan sebagainya. Itu bicara tantangan dalam hidup ini, saudara. Jadi kalau engkau disebut sebagai orang yang dewasa rohani, saudaraku, engkau tidak pernah akan roboh hidupmu. Ketika engkau menghadapi tantangan yang besar dalam hidup ini, saudara. Kita bukan jadi orang Kristen yang cemen. Ketika masalah datang, ketika tantangan datang, ketika godaan datang, ketika pergumulan berat datang, kita nggak rubuh. Kita nggak mundur satu langkah pun. Kita tetap survive, bertahan. Kenapa? Karena Yesus kita mengerti betul adalah pondasi dalam hidup kita. Itu ciri orang yang dewasa. Dewasa bukan secara jasmani, no. Tapi ciri-ciri orang dewasa secara rohani. Ini yang saya sebut sebagai Kristen radikal, saudaraku. Yang artinya dia bertahan menghadapi goncangan, dia bertahan menghadapi setiap tantangan masalah dalam hidup ini, saudara. Itu Bapak Ibu. Itu salah satu ciri orang Kristen yang dewasa yang kita bisa lihat, saudara. Mau sebesar apapun tantangan yang dihadapi dalam hidupnya, mau masalah sebesar apapun, bukan berarti kita nantangin masalah. No, tidak, saudaraku. Kita manusia lemah. Kita manusia yang bukan Superman, bukan Superwoman, saudaraku. Tapi kalau saudara dibangun di atas fondasi yang benar, yaitu Yesus Kristus menjadi fondasi dalam kehidupan kita, saudaraku, maka saudara sedang menuju yang namanya kedewasaan secara rohani. Coba lihat, saudaraku, kalau saudara baca ayat selanjutnya. Tetapi sebaliknya kalau orang membangun rumah di atas fondasi pasir, apa yang terjadi? Baru aja hujan, nggak usah hujannya lebat lah. Baru aja banjir, ya enggak. Banjir itu apa? Flooding ya. Saudaraku, bukan banjir badang. Rumah itu gampang hanyut, roboh. Kenapa, saudaraku? Karena pondasinya pasir. Coba lihat Bapak Ibu, ya enggak? Kita bisa lihat sekarang, saling menilai satu dengan yang lain. Kita sedang menuju kepada kedewasaan rohani yang benar, atau sebaliknya, kita seperti yang tadi saya katakan, kita seperti tanaman yang bonsai, saudara. Kerdil. Dikit-dikit masalah, kecewa. Dikit-dikit tantangan, kecewa. Kecewa sama gereja, kecewa apalagi dengan Tuhan. Aduh, saudara, kapan kita mau dewasa kalau begitu? Tantangan sedikit-sedikit, tantangan masalah, mundur. Ditanya kenapa nggak ke gereja? Ah, males. Kenapa nggak ke gereja? Ah, tahu gelap. Harusnya bilang bagaimana waktu tanya, kenapa kamu nggak ke gereja? Saya lagi sedang mengalami pergumulan, tapi saya percaya. Hari ini saya nggak ke gereja, minggu depan saya akan hadir. Karena saya percaya, waktu saya datang ke rumah Tuhan, waktu saya berdoa, waktu saya didoakan, waktu saya dengar firman, waktu saya menyembah memuji Tuhan, saya akan tahu Tuhanku adalah juru selamat, penebusku yang hidup. Amin, saudaraku. Ciri-ciri orang yang dewasa rohani, Bapak Ibu. Saya berdoa Bapak Ibu jangan jadi orang Kristen yang kerdil. Kalau kerdil ya itu terjadi. Gampang terbawa arus. Ya Allah. Semakin besar tantangan dalam hidup ini, semakin getol kita terus mencari Tuhan.
Mungkin dagang kita lagi sepi. Mungkin usaha kita lagi sedang mulai menurun. Itu tidak akan pernah mempengaruhi kita. Untuk kita terus berglori. Dan untuk kita terus melayani Dia. Untuk kita terus mencari Dia. Karena kedewasaan rohani tidak diukur dari seberapa besar berkat jasmani yang saudara terima. Berkat jasmani itu hanya bonus. Amin, saudaraku. Coba bilang tetangga kiri kanan, bilang, kamu nangkep nggak apa kata Om Kurnia, saudaraku? Kalau nggak nangkep, nanti saya siapkan waktu di pastor room ya. Boleh kita face to face, Bapak Ibu ya. Yang kedua, nah ini lebih tajam lagi, saudaraku, ciri-ciri orang yang dewasa rohani. Roma 12 ayat yang kedua. Sebenarnya ayat-ayat ini udah sangat tidak asing buat kita, familiar banget, saudaraku. Yang Roma 12 ayat yang kedua. I speak to you. Demikian bunyi firman Tuhan. The word of God. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Sekali lagi saya bacakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah pembaruan budimu, sehingga engkau dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Yang kedua, dengar baik-baik saudaraku. Yang kedua, ciri-ciri orang yang dewasa rohani. Yang kedua apa? Alkitab bilang, jangan kau serupa dengan dunia. Saudara, saya mau katakan, awal ketika kita sedang menuju kepada kedewasaan rohani kita, itu dimulai dengan pertobatan kita, saudaraku. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Waktu saudara bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah step yang pertama, anak tangga yang pertama. Saudara lagi sedang dibawa oleh Tuhan untuk saudara mulai naik menuju kepada yang namanya dewasa rohani. Perjalanan kita, saudaraku, enggak berhenti di step yang pertama, di anak tangga yang pertama, karena masih banyak anak-anak tangga lagi di atasnya yang kita harus lewati. Itu yang namanya menuju kepada kedewasaan rohani yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Nah, perjalanan kita dari awal pertobatan, itu saudaraku, saya mengerti banyak tantangan yang kita harus hadapi. Banyak godaan yang kita harus alami, saudaraku. Makanya dikatakan di dalam Roma 12 ayat yang kedua ini, janganlah engkau serupa dengan dunia ini. Artinya apa, saudaraku? Artinya tadi yang waktunya kita nggak kenal Tuhan, kita yang masih hidup kita sama dengan orang-orang di luar sana. Ketika kita dijamah, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketika kita mengambil keputusan, kita mau jadi anak Tuhan, kita mau jadi pengikut Yesus, the follower of Jesus, saudaraku, maka saat itu kita tinggalkan manusia kita yang lama. Kita tinggalkan sekarang. Tuhan sudah pindahkan kita dari lumpur dosa. Tuhan angkat kita, Tuhan bersihkan kita, Tuhan mandikan kita, lalu dipindahkan kepada terangnya yang ajaib. Ini yang disebut sebagai transformation, perubahan dalam hidup saudara. Nah, saudaraku dengar, untuk kita menjaga transformation dalam hidup kita itu, saudaraku, itu nggak gampang, itu nggak mudah. Makanya lahirlah firman Tuhan ini. Jangan kau serupa dengan dunia ini lagi. Karena kita dulunya ada di dunia, Bapak Ibu. Dulu kita tukang mabuk. Dulu kita tukang judi. Apalagi yang jelek-jelek, saudara tinggal tambahkan sendiri. Sekarang gimana? Sekarang ya udah nggak lagi dong. Kalau saudara masih tetap komitmen seperti itu, berarti saudara sedang menuju kepada yang namanya dewasa rohani.
Jangan sebaliknya, kita sudah dipulihkan, kita sudah dimandikan, kita sudah dibersihkan, kita sudah dikasih baju yang baru. Satu lain sebab, ketika ada masalah, tantangan, pergumulan, kita balik lagi kepada hidup kita yang lama. Maaf, Bapak Ibu, kita sudah dilepaskan dari judi, balik lagi ke judi. Berarti saudara gagal dalam hal ini. Saudara yang tadi sudah mau naik tingkat nih, jatuh lagi. Dan saya mau bertanya, sampai berapa lama kita mau jatuh terus, Bapak Ibu? Mari sama-sama. Saya rindu pagi ini. Kita perlu komitmen. Memang Benny Hinn bilang begini, saudaraku. Believe Jesus is free. Percaya Tuhan itu gratis. Tetapi follow Jesus, ikut Tuhan, you must pay something. Ada harga yang harus kita bayar. Saudara bisa katakan amin? Saudara bisa katakan haleluya? Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Pertahankan Bapak Ibu. Jangan sampai kita kembali seperti babi yang udah dibersihkan, ya, sudah dibersihkan, dikeluarkan dari kubangannya. Ibarat kata pepatah firman Tuhan bilang, jangan sampai kembali lagi kepada kubangannya. Mungkin orang-orang sekitar kita mungkin mengledek kita, membuli kita. Mungkin orang-orang sekitarnya bilang gini, ya semenjak kamu ke gereja kok jadi kayak anak mami ya, kok kayak anak rohani ya. Hal-hal seperti itu biasa. Waktu saya pertama kali bertobat, saudaraku, ini saya dulu ketua geng loh Bapak Ibu. Saya ketua geng dulu nih. Coba bilang kadang kamu kenal nggak dulu Kurnia kayak seperti apa, saudaraku ya. Terima kasih kalau saudara nggak kenal saya dulu seperti apa, saudara. Tapi waktu saya bertobat, waktu saya dijamah Tuhan, bukan saya banggakan diri, bukan loh Bapak Ibu, saya banggakan Tuhan. Orang-orang sekitar kita bukannya muji, bukannya salut, tepuk tangan, wih, si Kur sekarang udah berubah hidupnya. Bukan loh Bapak Ibu. Yang saya terima apa? Ledekan, bulian, cemooh. Ya tuh, udah berubah tuh hidupnya. Udah kita kasih rok aja, biar jadi cewek ya. Udah tuh lihat tuh, dulu suka ngumpul minum-minum sama saya, sama kita. Sekarang udah nggak mau tuh diajak tuh. Ya enggak. Itu yang saya terima saat itu. Tapi saya mau katakan, hal-hal itu yang terjadi memang Tuhan izinkan. Untuk apa? Untuk memproses saya. Dan step by step. Saudara tahu? Mereka berusaha untuk mengajak saya, menarik saya kembali ke dalam dunia hitam. Saya tiap malam minggu nongkrong di Gajah Mada, Bapak Ibu. Ini Pachinko. Udah tahu Pachinko tahun 80-an? Iya, betul kok Andre. Ini saya orangnya. Saya punya geng motor di Mangga Besar. Di itu tempat biliar oren. Masih ingat kok Andre? Tempat biliar oren itu, itu semakin malam di sana semakin yahut, saudaraku ya. Bukan saya banggakan diri, bukan, saya banggakan Tuhan. Tapi ketika mereka lihat saya, mereka berusaha tarik saya kembali. Karena saya pemimpin. Teman saya tukang gelek. Saya tahu gelek ya? Irwan tahu nggak gelek? Bukan gelek-gelek kepala, bukan. Tahu lah ya. Gelek itu mah udah biasa, Bapak Ibu. Nongkrong di sana, nongkrong di sini, diskotik sini, diskotik ini udah selesai pindah ke diskotik yang lain. Kalau cewek jangan dikata lah Bapak Ibu. Aduh, bukan saya yang ini, saya malah yang direbutin saudaraku ya. Ini Bu Gembala ada nggak? Nggak ada ya, aman Bapak Ibu ya. Dan waktu saya di jamaah Tuhan bertobat Bapak Ibu, saya ingat tahun 91. Teman-teman saya itu berusaha menarik saya kembali. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu, nggak gampang untuk saya tetap bertahan saat itu. Nggak gampang. Godaan, karena gaya hidup kita yang masih lama masih ada di dalam daging ini.
Kita nggak bisa otomatis langsung change, berubah saat itu juga simsalabim. Oh enggak. Ada harga yang saya harus bayar. Puji Tuhan. Saya ingat ayat ini Bapak Ibu. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, bukan mereka yang menarik saya untuk jadi kembali kepada dunia hitam saya waktu itu. Tapi karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, saya yang tarik mereka untuk mereka bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Itu baru namanya dewasa rohani. Saya harap Bapak Ibu dengar baik-baik. Kalau ini saudara impartasi kepada kita pagi ini, saya percaya hidup saudara akan membawa jiwa-jiwa yang banyak. Amin. Saudara nggak gampang goyah ketika digoda, ketika berusaha untuk diprovokasi, dipengaruhi, dipancing-pancing. Ketika saudara ngumpul, udahlah, minumlah, nggak apa-apa, nggak mabuk kok, ya enggak. Minum sekali, udah tambah lagi, minum lagi, tambah lagi, minum lagi, tambah lagi. Minum nggak salah. Tapi ketika saudara mabuk, itu akan membutakan mata hati saudara. Ya. Itu satu contoh yang simpel aja saudara. Ya. Bisa nggak saudara bilang gini? Oke, saya minum ya. Tapi Tuhan kasih kita hikmat kan Bapak Ibu. Kita bilang gini, oke saya minum ya. Tapi saya minum hanya buat kesehatan loh. Ini apa ini? Oh, orang tua. Oke, saya minum ya. Ini cuma hanya selok ini. Buat kesehatan, anget-anget badan. Next itu, setelah itu nambah lagi. Oh sorry, maaf. Enggak. Cukuplah buat saya. Itu namanya kita bisa mengendalikan diri. Itu namanya kita bisa memposisikan diri kita. Sehingga nanti kita bilang gini, kamu berubah loh sekarang semenjak ke gereja ya. Enggak, saya enggak berubah. Tapi Tuhan yang step by step yang mulai merubah dalam hidup saya. Kira-kira perkataan itu menjadi saksi yang dahsyat nggak buat dia, saudara? Itu. Makanya saudaraku, saya berdoa. Supaya kita sedang menuju kepada kedewasaan rohani. Kita nggak gampang tergoda, kita nggak gampang terpancing. Ingat Bapak Ibu, pakaianmu bukan lagi pakaian manusia yang duniawi. Pakaianmu sekarang adalah pakaian yang Tuhan sudah kasih yang terbaik buat saudara, yaitu pakaian manusia rohani. Sampai engkau menuju kepada kedewasaan. Yang terakhir, ciri-ciri orang yang dewasa rohani, saudaraku, itu sangat simpel. Sangat mudah kelihatan. Itu dari mana, saudaraku? Yang ketiga saya katakan, maka rohnya semakin peka. Katakan, rohnya semakin peka. 3, 2, 1. Itu ciri-ciri orang yang sedang menuju kepada kedewasaan rohani. Rohnya semakin peka, saudaraku. Ya enggak? Maksudnya apa, saudaraku, rohnya semakin peka? Dia dengan Tuhan itu dekat rasanya Bapak Ibu. Makanya saya nggak bisa langsung menghakimi dalam tanda petik. Dikit-dikit ngomong Tuhan berfirman, dikit-dikit Tuhan berkata sama kamu. Sok rohani kamu ah. Memang ada orang yang dibuat-buat, ada Bapak Ibu. Tapi ada orang yang bisa berkata seperti itu karena memang dia rohaninya udah tinggi, saudaraku. Ini yang disebut sebagai dewasa rohani. Makanya dia peka. Ya, bukan berarti Tuhan langsung ngomong seperti antara dua double ini, bukan. Tapi dia rasakan di spiritnya, di hatinya, saudaraku, dia rasakan memang Tuhan lah ngomong gitu loh ya. Nah itu saya nggak bisa jelaskan dengan kata-kata Bapak Ibu. Hanya engkau yang mengalaminya yang bisa mengerti apa yang saya maksudkan. Lalu kemudian saudaraku, orang yang dewasa rohani itu saudaraku, dia akan semakin bijak. Halo? Dia semakin bijak. Nggak hantam kromo. Apa itu hantam kromo? Coba Chris kasih tahu sama Mike. Hantam kromo itu dalam
American language apa itu? Apa itu hantam kromo? Mike, you know hantam kromo? Saya pastikan pasti kamu nggak ngerti itu hantam kromo ya. Halo, ayo Chris. Hantam kromo. Hajar apa itu? Hajar bleh gitu ya enggak? Oke, nanti aja next. Dia akan semakin bijak, saudaraku. Dan saya mau katakan, kita nggak cukup bijaksana, kita juga harus bijak sini. Makanya kenapa anak-anak Tuhan, ya saudaraku, kadang-kala mereka enggak finishing well. Kenapa kadang-kala mereka itu enggak bijak? Yang terjadi apa, saudaraku? Berantakan masalah yang dia sedang hadapi. Ketika dia diminta untuk mengambil keputusan diambil, ada keputusan yang tidak bisa, dalam tanda petik, bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah. Kenapa? Karena kurang bijak. Kita nggak cukup bijaksana, kita harus juga bijak sini, saudara. Bukan berarti kita kompromi, no, bukan kompromi, saudaraku. Makanya ketika Yesus dicobai, saudara, mereka lempar seorang wanita ke kakinya. Dan mereka bilang gini, menurut hukum Musa, wanita yang kedapatan berzina ini harus dihukum mati, dirajam. Seandainya kalau kita jadi Yesus, kira-kira jawaban kita apa, saudara? Kalau kita bilang begini, ya udah rajam aja, karena memang menurut hukum Musa. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang di sana akan lihat, karena mereka udah kasih jebakan. Oh, katanya Yesus kasih. Kok dia menghakimi orang? Kalau seandainya Yesus menjawab, jangan dirajam, maka mereka sengaja akan bilang begini, berarti kamu melanggar hukum Musa, hukum yang dari Tuhan. Berarti engkau bukan nabi, engkau bukan juru selamat. Serba salah kan Bapak Ibu? Saya mau tanya Bapak Ibu, pernahkah engkau diperhadapkan dalam situasi seperti ini? Yang kedua, saya kasih contoh. Ketika Salomo jadi raja, ada dua wanita yang punya anak bayi. Anak yang satu ternyata waktu tidur ketindih sama tubuhnya, meninggal anak itu. Lalu yang meninggal anak itu sama ibunya ditukar. Lalu besok paginya anak yang ditukar itu, ibu yang empunya kaget. Dia lihat anak yang tiba-tiba di sampingnya kok mati. Ternyata waktu dicek, oh itu bukan anak dia, udah ditukar. Tetapi ibu yang menukar anak itu kekeh bilang, oh bukan, itu anak saya yang hidup, anak itu, kamu yang mati. Masalahnya sampai kepada Raja Salomo. Ketika saudara jadi Raja Salomo, kira-kira gimana keputusan yang kita ambil? Saat itu belum ada CCTV, Bapak Ibu. Belum ada. Nggak ada saksi mata lagi. Nggak ada. Yang satu bilang, itu anak saya. Yang satu bilang, bukan, itu anak kamu yang mati. Ini anak saya. Kayak Ibu Dewi apa? Jessica Wongso ya. Betul nggak? Halo, Bapak Ibu, sekarang udah bebas kan? Ada CCTV nggak? Bahwa dia pembunuhnya? Ada. Benar, dia yang taruh itu. Sinaida, apa? Sainida, apa? Cyanida. Sampai hari ini nggak ada. Makanya dia keluar sekarang kan? Betul nggak Bapak Ibu? Kalau memang dia ada bukti dia yang bunuh, nggak mungkin dia keluar bebas bersyarat. Bisa hukuman mati Bapak Ibu. Sampai hari ini pun hakim juga belum bisa memastikan betulkah Jessica ini pelakunya, atau yang meninggal siapa namanya? Hah? Apa Riri? Mirna. Apa karena dia kena serangan jantung? Kita juga nggak tahu kan. Sama seperti peristiwa Raja Salomo. Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Salomo? Dia panggil pengawalnya. Dan Salomo bilang begini, yang satu bilang ini anak saya, yang satu bilang itu anak dia. Oke, baik. Kalau begitu supaya adil, dia panggil pengawalnya, bawa pedang, belah anak ini jadi dua. Adil nggak? Adil nggak Wanto? Yang setengah kasih yang ke ibu itu, yang setengah lagi kasih ke ibu yang satu lagi. Kenapa Salomo bisa memerintahkan seperti itu? Karena dia tahu, pasti ibu, mamah dari anak ini pasti nggak tega. Dia akan bilang, raja, daripada anak saya dibelah dua, lebih baik kasih ke dia aja lah.
Dan betul saudaraku. Sementara ibu yang satu bilang, bagus raja. Ini keputusan yang sangat adil. Bagi dua, rata. Supaya pihak yang satu tidak menuntut, pihak yang lain tidak jadi korban. Di situ Salomo melihat, ternyata dia pengen tahu mana ibu yang asli. Ibu yang asli pasti dia akan menangis tersungkur di bawah Raja Salomo dan berkata, jangan engkau bunuh ya raja anak ini. Kasih aja sama dia. Bapak Ibu bisa nangkap apa yang saya sampaikan? Kenapa Salomo bisa menjawab, bisa memberikan semacam perintah seperti itu? Itulah yang namanya hikmat bijaksana bijaksini. Orang yang dewasa rohani sedang menuju ke situ. Amin, saudara. Amin. Amin, saudara. Saya berdoa pagi hari ini. Saya nggak mau saudara jadi orang Kristen yang kerdil. Tapi sebalik saya mau kita jadi orang Kristen yang sedang menuju kepada kedewasaan. Kalau saudara jatuh, bangkit lagi. Kita tahu kok kita bukan manusia hebat, bukan manusia Superman, Superwoman. Jangan pernah kau menghindar dari Tuhan. Karena kita tahu, jauh dari Tuhan itu bukan solusi yang terbaik buat hidup kita. Justru kita harus lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ibarat kata, kita harus nempel dengan Tuhan. Kalau saya mau cerita, kenapa kita harus nempel dengan Tuhan? Karena dia adalah sumber di atas segala sumber dalam hidup ini. Saya berdoa, jemaat Philadelphia, kita bukan lagi kanak-kanak. Kita bukan lagi manusia duniawi, manusia jasmani. Ada tantangan masalah bukan buat kita mundur dari Tuhan. Mungkin kita harus introspeksi, kenapa ada masalah? Kalau memang kesalahan kita, perbaiki! Tapi kalau memang itu seizin Tuhan, lanjut terus. Ibarat kata orang bilang gasken. Bilang gasken. Jangan kasih kesempatan. Jalan terus. Percayalah. Mungkin engkau sedang mengalami masalah ekonomi. Jangan engkau jauh dari Tuhan. Tunjukkan kedewasaan rohani kita. Karena firman Allah bilang apa? Burung di udara Tuhan pelihara. Bunga di padang Tuhan hiasi. Saya percaya Tuhan adalah sumber kehidupan saya. Itu dong Bapak Ibu. Mungkin kau sedang mengalami tantangan berat. Itu vitamin buat kita, saudara. Waktu saudara kena COVID, saudara apa yang saudara lakukan? Makan vitamin, minum vitamin nggak? Apa aja orang bilang pasti saudara sikat, betul nggak? Tapi kadang kita lupa, ada manusia rohani kita yang perlu kita kasih makan. Gimana caranya Bapak Ibu? Makanya jangan engkau menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah. Saat engkau dengar firman, saat engkau ada di rumah Tuhan, itu saatnya engkau lagi sedang kasih vitamin. Lagi sedang kasih asupan-asupan untuk rohani kita. Supaya ketika tantangan seperti sebesar Goliat datang menyerang kita, kita nggak mundur satu langkah. Amin, saudaraku. Amin. Saya berdoa supaya kita sedang menuju kepada dewasa rohani. Dikit-dikit ada masalah, pindah gereja. Dikit-dikit ada masalah, bilang, gereja ini nggak bertumbuh. Lah, maunya gimana gereja yang bertumbuh, Bapak Ibu? Ya, saudara mau rame gampang gereja. Ya Kris ya. Tiap kali ibadah kita kasih makan aja ya, rame pasti ya Kak ya. Sama kita kasih apa lagi saudaraku ya Kak ya. Boleh-boleh aja Bapak Ibu ya Kak. Kita undang artis-artis aja dah. Ya enggak. Nanti sponsornya Ibu Rince Bapak Ibu ya Kak ya Kak. Kita undangi Pendeta Marcel Simanjuntak lagi ngetop. Kita undang siapa lagi tuh? Yang dari Tiberias, anak muda yang suka begini nih. Gideon. Itu kan jadi apa namanya? Jadi kesenangan mak-mak. Waktu dia datang doa 24 Agustus di Mawar Saron di GBI di Kelapa Gading, kakak saya Boyko kan ke situ lihat. Dia jadi rebutan mak-mak untuk foto Bapak Ibu ya. Siapa? Gideon itu, Gideon yang tinggi. Dia boyband ya?
Gideon. Hah? Ganteng Bapak Ibu. Ada lagi ya? Wah, ibu-ibu suka ngikutin ya. Orangnya tinggi, ganteng, handsome Bapak Ibu, keren, ya enggak? Pakai jas segala macam, kalau lewat, aduh parfumnya Bapak Ibu ya enggak? Disenangi sama mama, disenangi sama ibu-ibu Bapak Ibu. Salah enggak? Saudara. Ya enggak. Tapi dengar baik-baik. Itu semua akan teruji ketika Tuhan izinkan saudara mengalami lembah-lembah kekelaman. Kalau semua lagi sedang happy, gak ada masalah, berkat melimpah, wah semua kelihatannya rohani Bapak Ibu. Ditanya gimana kabarnya? Shalom, shalom. Tadi Mike jadi usher, Mike, you a good service in Happy Sunday. Kita berikan tepuk tangan buat Mike. Saya lihat Mike, dia cara nyambut jemaat, good morning, happy Sunday, dengan senyum, dengan smile. Top. Thank you, Max. God bless you. Ya. Cuma ada satu lagi Bapak Ibu, kalau bisa tambah lagi Pak Willy. Ajak lagi satu orang untuk bisa nuntun jemaat masuk ke dalam dong. Jadi jangan dilepas. Waktu dia kita salaman, masuk ke pintu, kita tuntun dia. Pak, Bu, silakan duduk di mana yang Bapak Ibu enjoy. Berarti 3 orang Pak Willy. Ya. Yang satu yang bawa jemaat masuk ke dalam. Mendampingi. Ya. Saudara dengar. Itu semua akan teruji ketika banjir datang. Itu semua akan teruji ketika angin ribut datang. Itu semua akan teruji ketika gempa bumi datang. Tapi kalau saudara memang komitmen dengan saya lagi sedang bangun rumah rohani saya. Saya lagi sedang bangun kedewasaan rohani saya. Orang mau kritik saya, orang nggak mau puji saya, is okay, no problem. Apabila orang kritik saya, yang baik saya terima, yang tidak baik ya let it go lah, saya lupakan. Nggak membuat saya sakit hati, nggak membuat saya tersinggung, tidak membuat saya marah. No, tidak. Life is happy, hidup ini adalah sukacita, Bapak Ibu, joyful, ya enggak ya? Itu saudara sedang menuju kepada kedewasaan rohani. Ketika saudara tampar pipi kanan, apa saudara pukul uppercut, tonjok dia? No, tidak. Ya, penghakiman ada di tangan Tuhan. Saya mengampunimu, saya mendoakanmu. Ketika saudara berkatnya lagi sedang tertatih-tatih, tidak membuat saudara kehilangan sukacita. No, tidak. Karena berkat itu bonus. Semakin saya hadapi tantangan yang berat dalam ekonomi, itu membuat semakin saya getol untuk saya cari Tuhan. Saudara ingat nggak ada satu ayat bilang begini, ada waktu kita menabur dengan air mata, ada waktu nanti kita akan menuai dengan sorak-sorai. Firman Tuhan bilang apa? Berkatilah selama kita diberi kesempatan untuk menabur, tabur. Karena taburan itu salah satu kunci kita untuk kita diberkati. Saya nggak perlu jelaskan kepada Bapak Ibu yang namanya hukum tabur Tuhan. Mari saudara, saya berdoa kita bersama-sama bergandeng tangan menuju kepada dewasa rohani. Kadang-kadang saya juga bisa salah. Perkataan saya mungkin bisa menyakiti saudara. Atau mungkin kadang-kala namanya kita kumpul rame-rame bercanda, kadang-kadang keluar ada kata-kata yang gak enak di hati. Kalau saudara tidak dewasa rohani, saudara akan tersinggung. Tapi kalau saudara dewasa rohani, saudara akan bilang begini, ya udah gak apa-apa lah. Ya itu is easy lah, itu hal yang ringan, ya gak apa-apa. Ya, kalau memang dia minta maaf, ya kita maafin. Kalau dia gak sempat minta maaf, ya gak apa-apa, ngapain kita pusing. Kita berpikir begini, nobody perfect. Gak ada manusia yang sempurna. Tapi bukan jadi alasan itu untuk kita tidak mau sempurna. Kita mau bertumbuh dan bertambah menuju kedewasaan rohani. Kita berikan tepuk tangan buat dia. Dan saya pastikan Bapak Ibu, bukan kita yang mengejar berkat, tapi berkat yang akan mendatangi kita. Berikan tepuk tangan sekali lagi, haleluya. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Oh Jesus, glory.